Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao pergi ke kuil dagang Vorpal dan menyusup ke area terlarang di dalam sana. Dia menemukan tempat persembunyian Tang Jie dan anggota dari ras iblis yang ada di dalam sana. Terjadi kekacauan karena ada banyak kejadian yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat itu. Setelah Yun Xiao membakar tubuh Yu Wensun, dia lalu meninggalkan ruangan itu. Dan kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 20. Apa yang akan terjadi berikutnya? Keributan besar terjadi karena kejar-kejaran antara Hao Lian dan Tetua Hao. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, sampai-sampai Hao Lian hanya bisa melarikan diri. "Hei orang tua, berhentilah mengejarku!" "Cih, sudah terlambat untuk meminta ampun sekarang. Kau akan mati di tanganku." "Minta ampun? Aku tidak minta ampun. Aku hanya mengatakan, mari hentikan ini. Bukankah lebih baik kalau kita hidup damai?" kata Hao Lian. Namun Tetua Hao tidak menggubris perkataan Hao Lian dan terus mengejarnya. "Berhenti di sana." Sebuah suara menggema dari langit. Saat ini, pemilik suara itu mulai muncul di hadapan semua orang, dan dia adalah Yun Xiao. Yun Xiao tertawa kecil lalu berkata, "Pak Tua, orang yang kau lindungi sudah mati. Apa kau masih ingin melanjutkan permainan ini?" "Tuan Muda Yun." Hao Lian langsung berlari mendekati Yun Xiao. Hao Lian kemudian berkata, "Tuan Muda Yun, orang ini sangat berbahaya. Sekali serang saja saya bisa langsung mati. Tuan Muda Yun, Anda harus mengajari saya beberapa teknik lagi. Saya tidak mau malu seperti hari ini." Sementara itu, Tetua Hao sendiri terkejut mendengar pernyataan Yun Xiao. "Apa? Yu Wensun sudah mati? Apa kau yang membunuhnya?" Yun Xiao tertawa. "Aku ini cuma seorang martial emperor. Mana mungkin aku bisa membunuh Yu Wensun? Semua orang saat ini sedang memburu pelakunya. Kenapa kau tidak ikut membantu mereka, Pak Tua?" Tetua Hao tampak masam. "Oke, aku akan membantu mereka setelah menangkap kalian. Jangan harap kalian bisa lolos hari ini." Tetua Hao meraung. Ia langsung melancarkan serangan ke arah Yun Xiao. Tak ada gunanya kita di sini. Ayo pergi," kata Yun Xiao yang kemudian meraih bahu Hao Lian, lalu kemudian berteleportasi meninggalkan tempat itu. Melihat itu, Tetua Hao terkejut. Transposisi perpindahan bentuk. "Bocah, sekalipun kau adalah seorang alkemis tingkat 8, jangan harap kau bisa lolos dariku." Yun Xiao sendiri mengutuk. Orang tua bau tanah ini sangat mengganggu. Yun Xiao berusaha berteleportasi sejauh mungkin. Namun, gangguan dari Tetua Hao membuatnya meleset dari target. "Lihat saja, jangan pikir kau bisa melarikan diri." Teriakan dingin Tetua Hao menggema di udara. Tubuhnya berkedip dengan cepat, lalu telapak tangannya berubah menjadi 10.000 sinar cahaya yang melesat ke arah Yun Xiao. Di sisi lain, Li yang tengah mengejar Li Yi merasakan sesuatu. Dia menoleh ke arah pavilion tempat Yun Xiao berada. Dia segera mengirimkan pesan pada Yu. Dan Yu yang kini masih ada di pintu masuk tiba-tiba membuka matanya. Dia menerima pesan dari Li dan dalam sekejap dia melesat. Dia bergegas ke titik koordinat yang telah dikirimkan oleh Li. Yu langsung mengayunkan pedangnya ke arah koordinat yang dikirimkan Li. Dan kini, dua kekuatan luar biasa mengarah ke arah yang sama. Di bawah tekanan yang dahsyat ini, bangunan-bangunan di sekitar runtuh satu persatu dan berubah menjadi debu. Dalam tekanan itu, Yun Xiao tidak punya tempat untuk menghindar. Dia tidak punya pilihan lain
Yun Xiao lalu mengeluarkan monumen dewa dan menarik Hao Lian masuk ke dalam monumen dewa untuk bersembunyi. Boom, boom. Benturan dari dua kekuatan besar meledak, menghancurkan lebih dari setengah wilayah istana iblis. Monumen dewa juga terdampak oleh dua serangan ini. Namun, monumen dewa bahkan tak tergores. Lalu saat semuanya reda, bayangan Yun Xiao muncul di permukaan monumen dewa. Ia mengayunkan telapak tangannya dan monumen dewa melesat, menghancurkan apapun yang menghalanginya. Yu dan Tetua Hao terkejut. Yun Xiao bersembunyi di tengah badai yang sangat kuat dan mampu melewatinya dengan mudah. Sialan! Yu menggertakkan gigi melihat Yun Xiao yang pergi. Kemajuan Yun Xiao jauh melampaui dugaan Yu. Niat membunuh dari Yu kini menjadi tak terkontrol. Bahkan kalau aku harus kehilangan kekuatanku, aku akan tetap membinasakanmu hari ini. Yu bersumpah. Cahaya dari tubuhnya menjadi semakin intens. Garis keturunan Scarlet muncul di sekujur tubuhnya. Dan pandangannya mulai memancarkan aura haus darah yang intens. Pedang ke-11. Yu mendesis, kilatan cahaya pedang menyala terang. Sebuah retakan hitam muncul di udara, melaju ke arah Yun Xiao dengan kekuatan yang mengerikan. Sosok Yun Xiao perlahan terlihat kembali tengah badai. Ia memegang monumen dewa dan mencibir. Yu, kau ingin membunuhku sama seperti aku ingin membunuhmu. Tetapi sekarang belum waktunya. Kita akan berpisah di sini. Sejumlah besar ki kayu meledak dari tubuh Yun Xiao. Itu adalah esensi dari pohon cemara kuno yang sebelumnya ia rebut dari Tang Jie. Boom! Pedang Yu menembus dada Yun Xiao dengan kekuatan yang dahsyat. Namun pupil mata Yu menyipit. Dia benar-benar terkejut. Yun Xiao tidak menghilang, tetapi dia kembali berubah menjadi petir. Di bawah perlindungan ki kayu, tubuh Yun Xiao memudar. Ia memandang Yu dengan tatapan dingin, lalu meletakkan tangan petirnya di dahi Yu. Yun Xiao berkata dengan tenang, tubuh petir adalah bentuk asal dari 5 elemen. Tanpa kekuatan di tingkat martial sovereign, tidak mungkin kau bisa menghancurkannya. Seranganmu memang mendekati tingkat itu, tetapi masih tidak cukup. Selamat tinggal. Saat kita bertemu lagi, aku mungkin akan mengambil nyawamu. Kemudian, ia mengucapkan 2 kata dengan tenang. Petir runtuh. Puff, kekuatan petir terkumpul di telapak tangan Yun Xiao, mengguncang kepala Yu. Wajah Yu dipenuhi ketakutan. Ia terlempar ke belakang, tubuhnya dipenuhi sambaran petir. Yu benar-benar terlihat kesakitan. Sementara itu Yun Xiao segera melesat ke langit dengan kekuatan petir dan meninggalkan tempat itu. Pipa-pipa! Wajah Yun Xiao berubah drastis, terdengar sebuah suara yang kemudian membuat tubuhnya tertekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Kecepatan Yun Xiao melambat dengan signifikan. Ia segera menoleh ke bagian istana iblis yang masih belum hancur. Tatapannya menjadi serius. Di sana terlihat sebuah bola bundar terbang mendekat, memancarkan aura mengerikan yang langsung mengunci posisi dari Yun Xiao. Benda itu sudah diperbaiki. Ekspresi Yun Xiao menjadi dingin. Ia tidak berani ceroboh. Dengan segera, Yun Xiao mengaktifkan monumen dewa dan memanggil kekuatan dari 3 wilayah sekaligus. Ketiga kekuatan besar itu berpadu membentuk tali-tali energi di udara. Tali-tali itu langsung meledakkan energi yang mengunci dirinya. Ruang di sekitar bergetar hebat, membuat Amilari Spare berhenti sejenak. Yun Xiao memanfaatkan kesempatan itu untuk berubah menjadi petir dan kemudian melesat menuju pintu masuk. Yi mengernyitkan dahi. Di saat yang sama,
Ia menyadari ada yang ganjil dari kedua senjata tingkat tinggi itu. Walaupun ia enggan terlibat lebih jauh, ia tak bisa menyaksikan Yun Xiao melarikan diri begitu saja. Maka, ia pun memutuskan untuk mengejar Yun Xiao. Setelah terhalang oleh kekuatan monumen dewa di udara, Amila Risper berputar beberapa kali sebelum kembali terbang mengejar Yun Xiao. Sementara itu, di saat yang sama, Li Yi yang tengah dalam pengejaran Tang Jie secara mengejutkan muncul di depan pintu masuk yang kini disegel. Setelah menderita begitu lama di dalam istana kematian, bukan hanya penyiksaan yang tak manusiawi, tetapi juga pelatihan berbagai teknik pembunuh. Baik itu adalah teknik menyerang, bersembunyi ataupun melarikan diri. Kemampuannya sudah berkembang sangat pesat. Jadi meski dia dikejar oleh begitu banyak ahli, Li Yi berhasil menerobos. Aura merah menyala di tangan Li Yi, membentuk busur energi yang menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, aura itu meledak menghantam pintu masuk. Boom! Ruang langit bergetar hebat dan sebuah celah perlahan terbuka. Ketika celah itu mencapai titik maksimal, ia mulai menutup kembali. Dasar binatang iblis, aku akan mengingat penghinaan hari ini. Saat aku telah menjadi petarung sejati, aku pasti akan kembali dan membalas kalian. Seru Li Yi. Dia menoleh ke belakang ke arah Tang Jie sambil mengacungkan jari tengah. Saat Li Yi hendak masuk ke dalam celah itu, tiba-tiba kilatan petir menyambar muncul di belakang Li Yi. Tidak jauh darinya, Amila Risper menyusul di belakang. Kilatan petir itu tidak lain adalah Yun Xiao. Kini wajahnya tampak serius. Teknik transformasi petir yang ia gunakan masih sangat dangkal. Bukan hanya memerlukan ki kayu dalam jumlah besar, tetapi juga dia memiliki waktu yang terbatas untuk mempertahankan transformasi ini. Dalam situasi itu, Yun Xiao meraih Li Yi, menariknya dan melempar tubuh Li Yi ke arah Amila Risper. Yun Xiao mengulur waktu menggunakan Li Yi, sementara dia sendiri menghilang ke dalam celah. Li Yi terkejut. Ia sempat mengira kalau sosok yang menariknya adalah para iblis. Tetapi saat ia sadar kalau orang itu tidak lain adalah Yun Xiao, Li berseru dengan penuh amarah. Li Yun Xiao! Li selalu menjadi badut. Setiap kali dia muncul, dia selalu dipecundangi oleh Yun Xiao. Memang cukup kasihan. Li menggertakkan gigi. Sekarang, Amila Risper menghantamnya dari belakang. Suara Yun Xiao perlahan terdengar meski sosoknya sudah tak terlihat. Nomor 8527. Kau berulang kali mencoba membunuhku di Tianshui. Tapi hari ini, kau adalah penolongku. Akan kuanggap semua hutangmu padaku telah lunas hari ini. Kita akan bertemu lagi, jadi jaga dirimu baik-baik. Bagi orang yang tak memahami latar belakang hubungan mereka, kata-kata Yun Xiao terdengar seolah mereka itu adalah teman karib. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Tang Jie dan para anggota ras iblis yang ada di sana. Li Yi marah. Dia tidak mau lagi tertangkap. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya. Aura merah menyala di telapak tangannya. Dia kemudian menghantam Amila Risper. Namun meski ia telah menggunakan seluruh kemampuannya, kekuatan Amila Risper tak terhentikan. Perasaan akan kematian menyelimuti tubuhnya, dan kebencian terhadap Yun Xiao benar-benar memuncak. Di sisi lain, tiba-tiba terdengar suara Sang yang tampak ragu-ragu. Sang menarik sebagian kekuatan dari Amila Risper. Dengan segera, kecepatan serta kekuatan dari Amila Risper berkurang setengahnya. Benturan terjadi antara telapak tangan Li Yi dan Amila Risper. Meski kekuatan bola itu telah ditahan oleh Sang,
Tapi tetap saja dampaknya terlalu besar bagi Li Yi. Li Yi terpental ke belakang dan darah muncrat dari mulutnya. Kembali terdengar suara dari Sang. Kekuatan orang ini sepertinya berasal dari tubuh ibu. Tangkap dia, aku akan memastikannya nanti. Baik, lalu bagaimana dengan Li Yunxiao? Jawab Li. Tang Jie lalu berkata, aku yang akan mengurusnya bersama Tetua Hao. Kalian tetap di sini. Yu pun tampak menghela nafas. Benar, setelah dia keluar dari ruangan ini akan sangat sulit untuk mengejarnya. Lebih baik Tang Jie yang pergi. Yu segera membentuk segel di tangannya dan membuka jalur bagi Tang Jie serta Tetua Hao dan yang lain. Tuan Sang, bagaimana dengan armilari spare? Apakah armilari spare sudah selesai diperbaiki? Tanya Yu. Belum. Bagaimanapun ini adalah senjata suci. Tidak mudah untuk dihancurkan, apalagi diperbaiki. Tapi aku hampir selesai. Aku akan menyelesaikan perbaikan armilari spare ini sebelum turnamen ganda dimulai. Jawab Sang. Setelah itu kita berpindah ke sisi yang lain. Saat ini, Tang Jie dan rombongannya telah keluar dari segel. Tetua Hao segera menggunakan teknik spasial untuk menyegel seluruh markas guild dagang Vorpal dan mulai menyelidiki satu persatu orang yang ada di sana. Siapa itu? Beberapa suara dari camp guild dagang Vorpal terkejut. Kemudian, beberapa orang juga terlihat melayang di udara dan segera berkumpul. Wajah mereka awalnya dipenuhi dengan kewaspadaan, tetapi setelah mengenali Tang Jie dan juga Tetua Hao, mereka segera terdiam dan tak berani bertanya lebih lanjut. Tapi tidak dengan satu orang. Dengan suara penuh kemarahan, dia berseru, "Tang Jie, apa yang sedang kau lakukan?" Sosok itu tidak lain adalah Tang Xin. Dia muncul bersama dengan pasukannya. Saat ini hari telah berganti malam, dan di belakang Tang Xin juga terlihat Qian Wudi. Qian Wudi datang secara khusus karena mendapatkan undangan dari Tang Xin. Melihat kemunculan Tang Jie, sorot mata Qian Wudi berubah. Pupilnya mengecil, dia terlihat sangat terkejut. Padahal sebelumnya, Qian Wudi cukup percaya diri bahwa setelah mendapatkan warisan bela diri dari buah Dao dan berhasil melangkah ke ranah martial supreme, ia akan menjadi yang terkuat di antara generasi muda serikat pedagang selain Li Feiyu. Itulah yang dia pikirkan. Tetapi setelah melihat kehadiran Tang Jie yang bahkan sudah melangkah ke ranah martial sovereign, hal itu membuat Qian Wudi terpukul. Kini Tang Jie berseru, "Tang Xin, ada mata-mata di tempat ini. Aku akan menangkapnya, jadi menyingkirlah dan jangan menghalangi jalanku." Tang Xin pun ikut geram. "Mata-mata katamu? Aku sedang menjamu tamu penting malam ini, dan kau pasti datang karena ingin menghancurkan rencanaku. Jangan kira aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kau menyembunyikan para iblis di balik segel ruang. Jangan pikir aku tidak tahu." Wajah Tang Jie menegang. "Adikku, kau benar-benar mencari kematianmu sendiri. Lebih baik kau menyingkir sekarang." Tapi Tang Xin tidak gentar. "Wahai kakakku, kau sudah berubah sejak menghabiskan waktumu bersama dengan para binatang iblis itu." Di tengah perseteruan mereka, Yunxiao muncul dari kehampaan. Dia langsung berkata, "Saudara Tang Xin, saudaramu dan orang-orang dari klan iblis hampir membunuhku. Tolong selamatkan aku." Yunxiao bersembunyi di belakang Tang Xin. Melihat itu Tang Jie murka. "Jadi kau yang membiarkan mata-mata ini masuk? Serahkan dia dan aku akan mengampunimu. Tapi kalau tidak..." "Kalau tidak kenapa?" "Kenapa?" potong Tang Xin dengan wajah dingin.
Meskipun ia belum tahu bagaimana Yun Xiao bisa muncul di sana, tapi sikap Tang Jie sudah membuat Tang Xin muak. Tatapan membunuh memenuhi mata Tang Jie. Dengan suara penuh kebencian ia berkata, "Kalau tidak, aku akan membunuhmu meski kau adalah saudara kandungku." Suasana langsung berubah mencekam. Aura membunuh menyelimuti seluruh ruangan itu. Meski mereka semua berasal dari Guild Dagang Forpol, garis fraksi di antara mereka terlihat sangat jelas. Tetua Hao dengan tenang berkata, "Tuan muda kedua, mari bicarakan ini baik-baik. Anda dan Tuan muda pertama adalah talenta-talenta terbaik dari Guild Dagang Forpol. Jangan bertarung di antara sesama. Kalau ini dibiarkan, kita hanya akan menjadi bahan tertawaan orang luar." "Cih, Tetua Hao, sejak kapan kau bergabung dengan Tang Jie? Seharusnya kau mengatakannya sejak awal kalau memang kau ingin bergabung dengan mereka. Kalau memang kau ingin bergabung dengannya, aku pasti akan datang memberimu selamat secara pribadi," kata Tang Xin dengan nada sarkastik. Tetua Hao mendengar sindiran itu, tapi dia tetap terlihat tenang. "Saya tidak berpihak pada siapapun. Saya hanya patuh pada perintah pemimpin guild." "Oh," Tang Xin mengangkat alisnya dan berkata, "Dari ucapanmu, tampaknya ayahku memintamu untuk tunduk pada Tang Jie." Mendengar itu Tang Jie tertawa. "Adikku yang pintar, bukankah kau selalu membanggakan perencanaanmu yang sempurna? Masihkah kau buta terhadap hal yang sesederhana ini? Ayah tidak hanya memberiku Tetua Hao, tetapi dia juga memberiku kekuatan yang lebih besar. Kau sudah tahu ini, kau hanya pura-pura bodoh." Adikku yang manis, bertingkah bodoh tidak akan menyelamatkanmu. Lebih baik kau berlutut dan bersujud padaku sekarang. Akui kesalahanmu dan kakakmu ini akan membiarkanmu hidup bahagia." Ekspresi Tang Xin menjadi gelap. Ia menjawab dengan dingin, "Apa kau sudah selesai bicara? Kalau sudah, sekarang kembalilah ke sarang iblismu." Tang Jie menjawab, "Aku hanya akan pergi setelah membawa Yun Xiao. Kalau kau tidak menyerahkan dia, maka aku akan mengambilnya dengan paksa. Siapapun yang menghalangiku akan mati hari ini. Tetua Hao, kau tahu apa yang harus kau lakukan." Niat membunuh terpancar dari tubuh Tang Jie. Tang Xin selama ini adalah duri di dalam daging bagi Tang Jie. Kalau dia berhasil menyingkirkan Tang Xin hari ini, maka itu akan menjadi sesuatu yang manis. Begitu Tang Huo dan keempat ahli yang lain mulai bergerak, orang-orang di bawah naungan Tang Xin tampak pucat. Yun Xiao lalu berseru dengan wajah ketakutan, "Tuan muda Tang Xin, tolong selamatkan aku. Bukankah tadi siang kau berjanji untuk melindungiku selama aku berada di wilayah Guild Dagang Forpol? Kamu bahkan mengatakan, kalaupun 7 negara adidaya menyerang, mereka tak akan bisa menyentuhku. Akankah semua itu hanya menjadi bualan?" Semua orang tahu Yun Xiao hanya berpura-pura. Tapi Tang Xin tak bisa berkata apapun. Dia tak menyangka kalau Yun Xiao telah merancang semua ini. Tang Xin menghela nafas panjang. Bagaimanapun dia memang harus melindungi Yun Xiao, karena dia membutuhkan informasi yang Yun Xiao bawa. "Tenanglah, Tuan Muda Yun. Aku Tang Xin tak akan pernah mengingkari janji. Meski harus mati 10.000 kali, aku tak akan mundur," jawab Tang Xin dengan tegas. "Adik bodoh, kalau memang itu keputusanmu, maka hari ini kau harus mati," teriak Tang Jie. Keempat ahli dan Tetua Hao akhirnya maju. Tetua Hao berhadapan dengan laki-laki berjubah hitam. Dia berkata, "Aku dengar Long Yin adalah ahli nomor 1 di pihak Tuan Muda kedua. Hari ini, aku ingin melihat wajahmu secara langsung." Long Yin melangkah ke depan. Wajahnya tetap tersembunyi di balik jubah hitam.
Dengan suara dingin ia menjawab, "Kalau kau ingin melihat wajahku, artinya kau harus siap untuk mati." Tatapan mereka bertemu dan tekanan spiritual pun menyebar, membuat semua orang di sekitar mereka tercekik. Pertempuran meletus seketika, tapi sebelum mereka mulai bertukar pukulan, tiba-tiba muncul aura yang begitu menekan. Sebuah suara dingin menggema di langit. "Semuanya, hentikan." Kini mereka semua bisa melihat muncul seorang laki-laki yang ternyata adalah Luo Ying, wakil ketua sekte dari Guild Dagang Forpol. Wajahnya tampak muram. Dengan amarah yang tak tertahan ia berkata, "Tetua Hao, tidak hanya gagal menghentikan konflik internal, kau bahkan ikut campur secara langsung. Ada apa denganmu?" Tetua Hao panik. "Saya hanya menjalankan perintah dari pemimpin. Beliau meminta saya untuk mengikuti petunjuk Tuan Muda pertama." Mendengar itu, Luo Ying berkata dengan nada dingin, "Aku tidak peduli perintah siapa yang kau ikuti. Yang jelas, aku tidak akan membiarkan generasi muda sekte ini saling membunuh. Mundur sekarang juga." Ekspresi Tetua Hao berubah. Kata-kata Luo Ying sama sekali tidak memberinya muka. Namun, karena kekuatan dan status Luo Ying jauh di atasnya, ia tak bisa bicara banyak. Tang Jie sebagai pihak yang memicu semua ini melangkah maju dan berkata, "Wakil Ketua Luo, Li Yunxiao telah menerobos masuk ke area terlarang milikku. Selama Tang Xin bersedia menyerahkannya, masalah ini akan selesai dengan damai." Luo Ying mengernyitkan dahi. Li Yunxiao adalah tamu yang diundang secara pribadi oleh Tang Xin. Bagaimana mungkin dia bisa memasuki wilayah terlarangmu? Kalaupun memang iya, aku yakin itu bukan kesengajaan. "Benar, Tetua Luo benar sekali. Saya tidak sengaja masuk ke tempat itu," kata Yunxiao sambil membela diri. "Dasar pengecut!" Tang Jie nyaris meledak ketika mendengar perkataan Yunxiao. Bagaimana mungkin insiden sebesar itu dilakukan karena ketidaksengajaan? Namun karena hal ini menyangkut urusan Istana Dewa Kematian juga, ia tidak bisa bicara lebih jauh. Tang Jie hanya bisa berkata, "Wakil Ketua, saya harap Anda mempertimbangkan hal ini dengan serius. Saya bukan lagi Tang Jie yang dulu. Jangan sampai Anda berdiri di pihak yang salah. Atau di masa depan Anda sendiri yang akan kerepotan." Ucapan itu membuat suasana di sana menjadi tegang. Ekspresi semua orang berubah. Tapi Tang Xin justru tampak puas. Luo Ying dikenal sebagai orang yang selalu menjaga netralitas. Tapi kini Tang Jie terang-terangan mengancam dia. Dan seperti yang diduga oleh Tang Xin, ekspresi Luo Ying kini berubah menjadi muram. Ia berkata dengan dingin, "Bagus, aku ingin lihat sendiri bagaimana Tuan Muda tertua akan membuat masalah denganku. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau kalian belum pergi saat itu, maka jangan harap kalian bisa kembali lagi. 1. Begitu hitungan mundur dimulai, aura yang begitu menekan melanda tempat itu. Ekspresi Tetua Hao dan para ahli yang lain berubah drastis. Mereka tahu negosiasi telah gagal. Luo Ying terkenal dengan ketegasannya. Kalau dia sudah berani mengancam, maka ia pasti akan menepatinya. Tang Jie pun penuh amarah. "Bagus, sangat bagus. Kalian akan menyesali ini suatu hari nanti." Dalam situasi ini, mereka tak bisa mengambil keuntungan apapun. Akhirnya, dengan ekspresi muram, Tang Jie memimpin rombongannya mundur dan meninggalkan tempat itu. Setelah mereka semua pergi,
Tang Xin segera melangkah maju dan membungkukkan badan ke arah Luo Ying. "Terima kasih, Tetua Luo. Terima kasih karena telah menyelamatkan saya." Wajah Luo Ying masih terlihat gelap. Ia berkata, "Tidak perlu." Tang Jie makin lama makin tak tahu diri. "Setelah semua ini selesai, aku akan kembali ke guild dan menanyakan langsung pada ayahmu tentang bagaimana sikapnya terhadap anak itu." Setelah mengatakan itu, Luo Ying lalu menatap ke arah Yun Xiao sejenak dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Kita akhirnya selamat. Tuan muda Tang Xin benar-benar orang yang menepati janjinya, kata Yun Xiao yang tampak menghela nafas lega. Tang Xin tertawa kecil meskipun matanya tampak dingin. Tuan muda Yun sangat pandai bercanda. Aku kira Tuan muda Yun tidak akan datang ke perjamuan hari ini. Ternyata kamu sudah tiba sejak lama. Bahkan sampai membuat aku harus menghadapi keributan sebesar ini. Tindakan Yun Xiao hari ini jelas-jelas memperuncing permusuhan antara Tang Xin dan Tang Jie. Namun, Tang Xin harus tetap bersikap tenang dan menggali informasi dari Yun Xiao. Dalam hati dia merasa kesal dan tertekan, tetapi dia tak punya pilihan lain selain terus berpura-pura. Tang Xin lalu berkata, "Kemarin Tuan Muda Yun menulis sebuah puisi di pavilion wewangian. Siapa di zaman kuno yang layak disebut paman? Bai Yun Ke yang menunggangi angin sejauh 10.000 li. Menghirup aromanya, rebusan air, seduhan teh, dan membalikkan telapak tangan untuk menenangkan badai. Jujur saat itu, aku tidak mengerti apa yang Tuan Muda Yun ucapkan. Namun sekarang, aku merasa bahwa semua itu cukup masuk akal." Tang Xin tersenyum. Lalu, dengan sopan dia berkata, "Tuan Muda Yun, mari. Saudara Wudi sudah menunggu." Perjamuan itu diselenggarakan di sebuah ruang rahasia kecil. Yang hadir hanya Yun Xiao, Qian Wudi, Tang Xin, serta Long Ying. Tang Xin lalu berkata, "Ruangan ini dilindungi oleh 18 lapisan pembatas. Tidak mungkin ada yang bisa menguping. Kalian berdua tak perlu khawatir untuk bicara di sini." Yun Xiao pun tersenyum. "Bagus. Apa yang akan aku katakan ini sangat penting. Semakin sedikit yang tahu, itu juga semakin bagus." Kini ekspresi Yun Xiao berubah menjadi serius. Hal ini membuat Tang Xin dan Qian Wudi terkejut. Tang Xin bertanya, "Mungkinkah kapal Nuh benar-benar jatuh ke tangan Tang Jie?" Pertanyaan ini sangat penting bagi Tang Xin dan bahkan bisa menjadi pukulan telak kalau memang Tang Jie benar-benar mendapatkan kapal Nuh. Qian Wudi pun tampak gugup. Status kapal Nuh itu adalah senjata tingkat tinggi. Kalau senjata seperti itu mengakui seseorang sebagai pemiliknya, maka peta kekuatan seluruh benua bisa berubah drastis. Jadi, Qian Wudi pun merasa harus mengetahui hal ini. Lalu Yun Xiao berkata dengan tenang, "Tidak perlu khawatir soal itu. Kapal Nuh memang telah diambil seseorang, tetapi orang itu bukan Tang Jie." Keduanya terkejut. "Siapa orang itu?" tanya Qian Wudi dengan cemas. Sementara Tang Xin, dia tampak menghela nafas lega. Yun Xiao lalu menjawab, "Seorang keturunan dari Ye Nantian. Kalian tidak perlu khawatir, dia tidak tertarik dengan urusan serikat pedagang. Namun mengenai keberadaannya sekarang, maaf, aku sendiri juga tidak tahu." Tang Xin lalu berkata, "Lantas bagaimana dengan para iblis dan juga permainan catur langit dan bumi yang Anda sebutkan sebelumnya?" Yun Xiao mulai menceritakan secara singkat apa yang terjadi di hari itu, tentang asal-usul dari para iblis yang bersama dengan Tang Jie, serta tentang permainan catur yang ada di sana.
Kisah itu benar-benar membuat keduanya tercengang. Obrolan mereka berlangsung hampir semalaman. Qian Wudi sendiri tampak kesal. Semua hal hebat terjadi setelah aku pergi hari itu. Ini benar-benar membuatku kesal. Mendengar itu Yun Xiao tertawa. Meski begitu, saudara Wudi telah berhasil menerobos ke ranah martial supreme. Aku pun sangat iri pada pencapaianmu ini. Apa yang perlu disesali? Kalau saudara Wudi memilih tetap tinggal di sana, belum tentu saudara Wudi bisa selamat. Wajah Tang Xin kini tampak pucat. Dia mengertakkan gigi dan bertanya lagi. Tuan Muda Yun, berdasarkan ceritamu, berarti Tang Jie juga memecahkan permainan catur langit dan bumi. Yun Xiao menjawab, benar. Meskipun ia melakukannya secara tidak sengaja, tetapi dia memang berhasil memecahkannya. Ada apa, saudara Tang Xin? Wajahmu tampak pucat. Qian Wudi pun tampak curiga. Saudara Tang Xin, aku pernah mendengar kalau kamu satu-satunya yang berhasil memecahkan permainan catur itu dan mendapatkan warisan dari tahta. Apa yang salah dengan itu? Mendengarnya, wajah Tang Xin semakin gelap. Ia berjalan mondar-mandir di dalam ruang rahasia sambil mengepalkan tinjunya dan wajahnya pun terlihat murung. Yun Xiao dan Qian Wudi menunggu dalam diam. Lalu setelah beberapa saat, Tang Xin akhirnya tenang dan berkata, apa yang saudara Qian Wudi dengar itu benar. Aku memang berhasil menembus susunan dan memperoleh warisan dari tahta. Qian Wudi terkejut. Kalau memang begitu, lantas kenapa ekspresimu seperti kehilangan sesuatu? Tang Xin menggeram. Karena warisan itu diukir di luar lautan formasi jiwa. Siapapun yang berhasil menembus susunan itu, maka dia pasti mendapatkannya. Mendengar itu Qian Wudi tertegun. Sekarang aku mengerti. Tang Xin semakin frustasi. Dia berkata, kalau melihat waktunya, sangat mungkin Tang Jie juga sudah sampai di luar lautan formasi jiwa. Belum lagi, seluruh sumber daya dari kuil dagang Forpol kini mengalir ke arahnya seperti gelombang pasang. Aku curiga, meskipun para iblis itu belum sepenuhnya pulih, tetapi kekuatan mereka pasti sudah sangat dekat dengan masa kejayaan mereka. Apa? Beberapa iblis itu ada di tingkat puncak bintang 9 Ranah Sovragen. Ini bukan lelucon yang lucu, kata Qian Wudi yang terkejut. Yun Xiao yang mendengar semuanya tampak menggelengkan kepala dan berkata, mereka memang sudah banyak memulihkan kekuatan, tetapi mereka belum kembali ke masa jaya mereka. Kalau bisa, mereka pasti sudah menguasai serikat pedagang sejak lama. Mereka pernah berdiri di puncak, dan mereka tahu bahwa pemulihan total tidak hanya membutuhkan sumber daya, tetapi juga tentang waktu. Karena itu Yun Xiao meyakinkan bahwa saat ini para iblis itu masih jauh dari puncak ranah martial Sovragen. Mata Tang Xin kini dipenuhi dengan niat membunuh. Ia berkata dengan dingin, meski begitu, situasi saat ini terlalu berbahaya. Aku seharusnya menyingkirkan Tang Jie sejak awal. Kukira segalanya masih berada di dalam kendaliku. Tapi ternyata aku telah melakukan sebuah kesalahan besar. Keberuntungan Tang Jie begitu luar biasa, seakan-akan menentang surga. Yun Xiao menatap wajah Tang Xin dan berkata dengan santai, melihat arah arus saat ini, kupikir saudara Tang Xin akan kesulitan untuk melindungi dirimu sendiri. Tang Xin pun mencibir. Meskipun Tang Jie begitu beruntung, aku sudah menyiapkan banyak rencana cadangan. Selama dia tidak memperoleh kapal Nuh dan puncak martial Sovragen, aku bisa menghancurkannya sebelum dia tumbuh menjadi lebih kuat. Yun Xiao pun kemudian berkata, saudara Tang Xin, sebaiknya jangan terlalu meremehkan kekuatan para iblis itu.
Masing-masing dari mereka memegang artefak mistik tingkat 9. Kebetulan, aku punya satu ide yang mungkin bisa membantumu terhindar dari banyak masalah. Mendengar itu, Tang Xin tampak tertarik. Oh, Tuan Muda Yun, tolong beritahu saya. Yun Xiao tersenyum. Kelahiran kembali dari para iblis itu tentu akan mengguncang benua. Sejak klan iblis disegel, sisa-sisa mereka hanya bisa bersembunyi di alam ilusi. Pernahkah kalian berdua membayangkan dampak yang akan terjadi kalau mereka semua kembali ke tingkat kultivasi mereka? Berapa orang yang akan menghentikan mereka sebelum hal itu terjadi? Mendengar itu keduanya terdiam dan mulai berpikir dengan wajah serius. Tuan Muda Yun, apakah Anda ingin menggunakan seluruh umat manusia untuk menghadapi mereka? Tanya Tang Xin. Yun Xiao tersenyum tenang. Tolong jangan memperbesar kata-kataku dengan cara seperti itu. Kita hanya perlu melaporkan masalah ini ke wilayah suci. Biarkan mereka yang mengambil alih keputusannya. Menurut kalian, apakah wilayah suci akan diam saja ketika melihat kuil dagang Vorpal bekerja sama dengan para iblis itu? Mendengar hal itu, mata Tang Xin terbuka lebar. Ini langkah yang benar-benar cemerlang. Selama pihak penegak hukum dari wilayah suci turun tangan, aku pun bisa ikut mengambil tindakan. Bahkan kalau ayah mendukung Tang Jie tidak akan pernah lolos dari kematian. Yun Xiao tersenyum. Kalau kematian Tang Jie aku tidak bisa memastikan. Namun, hal ini pasti akan memberikan pukulan yang berat pada mereka. Selebihnya, ini akan menjadi urusan internal dari guild dagang Vorpal kalian. Aku hanya bisa ikut campur sampai titik ini. Sekarang malam sudah larut. Aku pamit dulu. Setelah mengutarakan niatnya, Yun Xiao pun bangkit untuk pergi. Hari ini ia telah memperoleh banyak hal dari kunjungan ini. Tidak hanya memahami kondisi terkini dari para iblis, tetapi juga memperoleh sejumlah besar esensi elemen kayu. Hal itu cukup untuk memperkuat teknik transformasi petir milik Yun Xiao. Lebih dari itu, ia juga berhasil mendorong Tang Xin agar bertindak melawan Tang Jie demi menekan kekuatan para iblis. Qian Wudi juga sudah tak punya alasan lagi untuk tetap berada di sana. Dia mengikuti jejak Yun Xiao dan berpamitan. Tang Xin lalu berkata, "Kalau begitu, biarkan aku mengantar kalian berdua sampai pintu masuk." Setelah Yun Xiao dan Qian Wudi pergi, wajah Tang Xin kembali suram. Ia tiba-tiba bertanya, "Paman Longyin, seberapa besar kepercayaanmu terhadap ucapan Li Yun Xiao?" Longyin tidak menjawab secara langsung. Ia malah balik bertanya dengan nada datar. "Seberapa besar Anda ingin saya percaya padanya, Tuan Muda?" Tang Xin tersenyum. Dia kemudian berkata, "Tak masalah seberapa besar kamu mempercayainya. Yang jelas, Li Yun Xiao benar. Wilayah suci tidak akan pernah membiarkan para iblis itu menjalin hubungan dengan guild dagang Vorpal. Pergilah, hubungi wilayah suci." "Baik, saya akan melaporkan ini sesuai dengan perintah." Saat berita ini menyebar, wilayah suci pasti akan mengirimkan orang untuk datang memverifikasi masalah ini. Ketika waktunya tiba, kita bisa membiarkan mereka untuk menangani Tang Jie. Itu akan menghemat banyak tenaga kita. Longyin terdiam sejenak. Dia lalu bertanya lagi, "Tuan Muda, bagaimana pendapatmu tentang Li Yun Xiao?" Ekspresi Tang Xin tampak serius. "Kuat. Dia sangat kuat. Aku benar-benar tidak tahu sejak kapan ada tokoh seperti itu di dunia bela diri. Baik dari segi kecerdasan ataupun kekuatan. Bahkan 4 keajaiban wilayah utara pun belum tentu bisa mengimbangi dia." Longyin mengangguk. "Saya setuju. Pertarungannya melawan Liang Yuyi benar-benar telah membuka mata saya. Saat dia menghilang dengan teleportasi di akhir,
Saya yakin dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Di serikat pedagang, mungkin hanya Li Feiyu dan Tang Jie yang bisa melawannya. Mendengar itu Tang Xin tampak masam. Paman Long Yin, tampaknya kamu menaruh harapan yang begitu besar pada Tang Jie. Untungnya tujuan Li Yunxiao saat ini sejalan denganku. Meskipun aku tidak tahu apa alasan dibalik permusuhannya dengan Tang Jie dan para iblis itu, tetapi jelas dia berniat menentang mereka. Dia memanfaatkan aku, dan aku pun memanfaatkan dia. Mendengar itu Long Yin tertawa pelan. Tuan muda, tolong jangan tersinggung. Baru saja saat Tang Jie muncul, saya bisa melihat tubuhnya memancarkan aura yang bahkan tak bisa saya prediksi. Setelah ia berinteraksi dengan para anggota ras iblis itu, kekuatannya memang mengalami banyak perubahan. Apakah Anda tidak khawatir kalau dukungan ayah Anda terhadap Tang Jie akan menjadi hambatan besar dalam rencana Anda? Ekspresi Tang Xin menjadi dingin. Sejak dia memutuskan untuk mendukung Tang Jie, maka hidup atau matiku sudah tak berarti baginya. Dalam pandanganku, dia bukan lagi ayahku. Tang Xin tampak tak gentar, bahkan kalau dia harus melawan ayahnya sendiri, dia tak ragu lagi. Pilihan Yun Xiao untuk menggandeng Tang Xin adalah pilihan yang benar. Dan segitulah kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini. Dan per video ini, judul dari spoiler ini tidak lagi di Ultimate of Allegiance, tetapi diganti menjadi kisah hidup Tuan Muda Yun. Itu saja dari Aneh hari ini. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.